6 tahun sampai ya 6,5 gitu ya. Tapi rata-rata anak mahasiswa itu kuliah ya bisa 3,5 tahun, 4 tahun gitu. Gumun aku tadi. Kumlotnya banyak sekali. Kumlot semua ya. Kalau dulu kan kulot ya. Itu kulot. Oh, 3,5 tahun kumlot akeh ya? Banyak. Oh iya, sekarang Kok iso ya? kok iso ya, bukan kamu yang kagum, harusnya dia kok iso ya kayak suwe banget. Saya 8 tahun, Bung. Iya. Ketika aku kecil dan menjadi muridnya, dialah di mataku orang terbesar dan terpintar. Ketika aku besar dan menjadi pintar, kulihat dia begitu kecil dan lugu. Aku menghargainya dulu karena tak tahu harga guru. Ataukah kini aku tak tahu menghargai guru. Aku menghargainya dulu karena tak tahu harga guru. Ataukah kini aku tak tahu menghargai guru. Ini lagu puisinya dari puisinya. Nah itu seneng ku anak ini gitu. Dari Gusmus, saya senang sekali dengan puisi Gusmus dan itu menceritakan seorang guru. Nah, mungkin sesuai dengan hari ini katanya konon ada seorang pendidik yang masih muda hebat. Sopo Mas kira-kira Mas? Ya pokoknya sosok saya nggak mungkin bilang legend karena dia masih kinyis. Ya. Isih timur kalau orang Jawa. Ya, masih timur. Ya. Padahal omah kulon. Saya mengundang sosok mudanya itu aktivis. Orang sing kendel. Sing ora ana wedine kecuali wedi ora ngelih pun tetap kendel. Oke. Wedine itu ketika mendekati seorang cewek lalu ditolak. Wah. Ora apa-apa kuwi diomongke engko. Ya kudu. Pokoke salam macul gudeg. Ya, kita buka dulu. Selamat ketemu lagi kita di Ponidi Podcast Jani Begidi. Ini episode kesekian setelah kesekian dan diawali dengan kesekian. Untuk kali ini, karena podcastnya ini memang podcast yang dalam tanda petik kaminya tidak berguna, tapi narasumbernya pasti sangat berguna. Meskipun kita akan coba racuni menjadi tidak terlalu berguna. Hari ini kita bukan kedatangan sebenarnya, saya paksa seorang. Jane wegah lah sini ya. Males, saya lihat kayaknya males pasti. Ya, makanya kamu kira males kok sebelumnya kesini. Mungkin belas kasihan. Ya, Iba. Ya. Royani. Digulke dhewe. Seorang dosen dan juga sekarang beliau menjabat sebagai wakil rektor. Wakil rektor. Willy, ini dosenmu. Tolong diantar ke sini Willy. Kau Willy. Mas Ari. Waduh, ini top. Ini mantan mahasiswane
Iya. Kok malah tua Mas wis maneh. Mas mana lu tua iki. Ayo iso ora ngladeni dosane. Siap, bisa. Nek ora bijimu ra metu sing biyen. Wes. Oke, makasih. File silang kabeh. Diselamatkan oleh kekacauan dia. Kacauan. Apa kabar Mas? Sehat-sehat Mas Anang. Sehat ya? Sehat selalu. Mas Pram, Mas Ji. Wes, seniman Anang batas. Tanpa batas. Wah, matur nuwun. Aku lagi iki aku dilem. Loh, kan dilem ben kraket. 70. Sorry lo nunggu ya Mas Ari ya. Gak apa-apa Mas. Karena Mas Ari kan sangat sibuk sekarang jadwalnya. Iyalah, itu. pastilah. Sudah Iya, dosen. pura-pura lah. Wakil rektor. Di sela-sela kesibukannya kita culik untuk datang di podcastnya Jani Begidi. Jadi jangan membayangkan ini podcast yang seperti kalau selama ini Mas Ari Sujito diundang. Jadi mudah-mudahan hari ini tidak akan keluar jari seperti ini. Oke. Kalau Mas Ari Sujito tangannya sudah gini, itu urgent, udah genting. Urgent tunggal. Tudang-tuding maksudnya. Tudang-tuding. Beliau selain dosen, wakil rektor, masih komisaris Mas. Iya kan perlu sibuk banget loh. Ya dosen ya apa aktivis masih. Terus kemudian saya punya sanggar ngelola sama teman-teman. Sanggar Maos Tradisi. Wah, Masuk kuwi. komplit di situ. Saya sering main ke tempat Mas Ari Sujito, Sanggar Tradisi itu Maos Tradisi itu lengkap. Yang orang mau moco, orang mau berkesenian, orang mau diskusi. Sampai ada orang pijet di sana ada. Makanya jadinya saya presentasikan menjadi Sanggar Masas Tradisi. Ngawur gitu. Kan saling pijet-pijetan karo rasan-rasan. Gibah, yang penting gibahnya itu. Iya. Masih aktif Maos Tradisi. Iya Mas, masih tempat ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi. Maos itu Istilah baca ya. Iya. Maos, teman-teman yang belum paham bahasa Maos. Iya. Maos itu baca, tradisi itu ya tradisi, artinya bagaimana membaca tradisi-tradisi yang berjalan sampai sekarang ya Mas Ari. Itu termasuk pemikiran. Membaca pikiran orang. Ternyata Asalnya berdebat dulu. Berdebat. ya itu Mas Ari Sujito, wakil rektor bidang Kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan alumni. Itu toh connect dengan dulu, karena mungkin dulunya aktivis, bertolak belakang nggak Mas? Dulu aktivis. Ya. Nah saiki mau tidak mau harus ngurusi aktivis juga. Iya, yang dipersoalkan aktivis. Iya. Iya. Jangan-jangan itu malah bertolak belakang. Enggak, atau justru karena bekal. Ya saya beruntung karena jadi aktivis sekarang diberi tanggung jawab untuk ngurusi dinamika para mahasiswa dan saya lebih mudah empati. Kalau kita pernah jadi aktivis, kalau jadi wakil rektor urusan mahasiswa lebih mudah aktivis karena tidak terlalu sulit untuk meyakinkan. Saya kan harus berinteraksi dengan para guru besar, para pihak-pihak yang lain ya. Kalau berselisih gitu, ya mahasiswa itu memang dia positioningnya di situ gitu. Energinya pasti gede-gedenya. Ya, kalau mahasiswa kok bungkam, mahasiswa kok hanya sekedar jadi follower saja, tidak jadi inisiator, ya menurutku ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi kayak malah justru duniamu yang dulu itu kayak ini kok ora neruske loh. Jadi menjadi jembatan kepada para guru besar yang mungkin belum memahami peran-peran mahasiswa dengan aktivitas menjadi aktivis. Meskipun dulu waktu itu banyak orang menilai aku, suatu ketika kan saya seminggu setelah saya dilantik itu membuat saya ke publik itu saya katakan karena pendidikan ini makin dipaksa untuk bahasanya Mas C itu ya kapitalisasi segala kayak gitu loh, neoliberalisme dan sebagainya. Emang ben kita akademis nih bahasa. Iya. Ketok podos itu saya. Jadi akhirnya terjadi pembelahan. Zamannya Mas Anang, Mas C, Mas Pram dan sebagainya. Jarak kita itu kan bisa leluasa ya. Kita bisa studi bebas. Seniman itu bisa apapun. Kalau sekolah. Nah kalau sekarang sekolah jadi seniman itu harus pinter-pinterin buat kompromi gitu. Karena waktunya dibatasi. Kuliah juga begitu. Nah itu yang saya menggelindingkan ide tentang merekognisi aktivisme ke dalam SKS. Wah itu banyak orang
wah ini dulu dendam, aktivis dendam dia soalnya sekolahnya suwe, terus biar cepat gitu sampai naik gitu. Sebetulnya saya lebih menjelaskan mengenai kasihan kalau mahasiswa itu dipaksa oleh struktur yang ada di luar diri dia. Wong namanya Mas Nanang dan teman-teman tahu bahwa seniman itu ya bebas. Gitu. Meskipun itu kalau Anda lihat misalnya Menteri Nadiem bicara merdeka bebas belajar, tenang. Oh jadi yo orang jadi gitu. Kalau dulu kan bisa bebas, lama, bisa bertahun-tahun. Ya, sekarang 4 tahun ya harus. Iya. Sekarang 4 tahun ya Mas? Enggak. Maksimal sih 6 tahun sampai 6,5 gitu ya. Tapi rata-rata anak mahasiswa itu kuliah ya bisa 3,5 tahun, 4 tahun gitu. Gumun aku. Kumlotnya banyak sekali. Kumlot semua ya. Kalau dulu kan kulot ya. Contoh. Itu kulot ya. Oh, 3,5 tahun kumlot akeh ya? Banyak. Oh iya, sekarang Kok iso ya? Kok iso ya, bro? Bukan kamu yang kagum, harusnya dia kok iso ya kayak suwe banget. Saya 8 tahun, Bung. Iya. Bangga saya. Aku luwih suwe. Kok iso ya? Terus sekarang kan dengan ketatnya seperti itu sehingga yang dikhawatirkan kan untuk generasi kami itu kan soft skill-nya, aktivitas lainnya, sosialnya segala macam, apakah tidak lalu tidak ada ruang di situ. Nah ini yang saya mencoba membuat terobosan-terobosan bahwa saya selalu bilang di kalangan mahasiswa itu mereka bisa jadi korban tapi juga bisa menjadi pelaku untuk membuat terobosan. Ya kalau kita sebut dulu itu orang-orang ya seperti kita jumlahnya juga nggak banyak-banyak. Gitu. Selalu begitu. Saya bilang aktivis itu sejak dulu sampai sekarang jumlahnya sudah sedikit. Betul. Nah di situ yang penting kan pesan yang dia bisa lakukan apa gitu. Nah, makanya saya bilang orang pintar itu tidak hanya di kelas kok. Dan bahkan orang kreatif itu dari sekian banyak saya cek ya. Itu rata-rata sekolah di kelasnya. Itu remuan ya. Duel lah gitu. Tetapi dia proses pergulatan berpengetahuan dia cari di luar kelas dan rata-rata banyak orang sukses. Saya bukan anti IP tinggi ya, sorry ya. Tetapi saya ingin membuat jalan kompromi bahwa yang tidak ber-IP tinggi itu belum tentu bodoh gitu. Nah itu artinya mari kita menghargai pendidikan itu bukan diukur dari sekedar IP. Nah saya rasa Mas, dunia kita ini pendidikan harus banyak makin ada kreatif dan kolaborasi kayak gitu-gitu. Nah sekarang kan orang melebur TV aja, waduh dulu kayak sekarang kita bisa membuat arena-arena tersendiri yang kita bisa kreasikan. Harusnya lebih malahan ya, lebih punya ruang yang lebar harusnya kan. Jadi kan saya mendengar cerita Mas Arjito itu juga membuat semacam program yang aktivitas si mahasiswa itu, kegiatan itu bisa masuk ke dalam SKS nilai. Oh, kayak di apa jenenge? Istilah pendidikan apa? Dikonversi. Iya Mas, direkognisi dan dikonversi. Jadi kalau dia ada kegiatan apa, harus kelompok atau personal? Personal bisa, kelompok bisa. Yang penting ada. Nah, nanti kalau Anda diukur tidak memenuhi SKS, dia ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi sampean ijazah itu, wah aku wis tahu membuat karya musik. Sertifikasi. Iso, itu harus dihargai. Terus penilaiannya piye Mas? Angel no? Ada tim. Ada timnya. Timnya prodi atau tim mahasiswa. Sekolah gak usah digaya angel. Nah, dia angel rada gawe sekolah-sekolah. Angel sing bayari lho. Rangsake wong tuane. Wong tuane nganti ngosek-ngosek. Makanya kalau saya sederhana saya sekolah itu kan bisa dari manapun ya. Dan kalau orang tua aja susah nyari uang untuk membiayai anaknya, maka guru jangan atau dosen jangan persulit mereka. Tapi menerjemahkan kreativitas anak yang udah masuk itu dengan karyanya. Wong kurikulum ini kan urusan administratif. Kita harus bisa mensiasati. Gitu. Sampai berapa batasan Mas kalau yang tadi itu? Seorang mahasiswa bisa ambil dengan kegiatan itu mendapatkan SKS itu ada batasannya enggak? Ya 2 SKS itu kan nanti ada lipatan ya. Di luar itu nanti dia punya ruang yang cukup baik. Dia misalnya juara di dalam olimpiade matematika atau dia ada juara PIMNAS riset. Itu masuk juga. Jadi bisa membuat karya lagu atau apapun. Bahkan bisa melampaui di luar prodi dia gitu. Anda bisa bayangkan di sini. Orang fakultas kedokteran kalau ngikuti aja kurikulum dokter ya kan nggak sempat bergaul di luar sana ya.
Terus dia bisa membuat pemberdayaan masyarakat, membuat konsep kesehatan dari versi rakyat itu kayak apa. Ketika terjadi rezim medis ya, kita ini kan menghadapi itu industri farmasi yang besar. Dia membuat obat alternatif, mengedukasi masyarakat sehat, konsep sehat versi rakyat. Itu kan satu ilmu ya Mas. Ya. Cuman memang kita butuh terobosan itu Mas. Di China itu banyak obat-obatan alternatif itu sudah masuk ke rumah sakit. Betul. Dan itu tantangan buat para guru kesehatan, dokter yang jadi pengajar itu loh Mas. Ini kan sebetulnya kita harus kolaborasi. Banyak sekali orang ada konsep obat alternatif bareng. Mengapa disebut alternatif? Karena dia tidak masuk mainstream. Mengapa tidak masuk mainstream? Karena dia barangkali tidak masuk dalam industri farmasi itu. Nah ini kan sebenarnya ekonomi politik ya. Iya. Kayak Mas Anang ini misalnya pinter nyuwuk ya. Kalau terus belek mari. Oke, apa ya? Aku di riset kan. Karena sing tak suwuk kuwi beleke mari, terus aku sing ngendi belek. Aku memindahkan penyakit aku. Artinya kita harus terbuka Mas pengetahuan ini karena itu konsep sekolah, konsep pendidikan dan sebagainya itu eranya sekarang. Termasuk saya mau bilang gini. Kalau mau belajar tentang pertanian organik kan nggak harus sekolah di Fakultas Pertanian. Nggak harus. Anang itu dulu di antropologi apa diajari fotografi, rata-rata itu pencarian. Nah, saya selalu mengambil contoh-contoh ini bahwa sukses orang itu tergantung kemampuan dia menerjemah. Nah, tugas kampus, tugas dosen itu menggali potensi kapasitas murid atau subjek. Jadi tidak semata-mata bahwa kowe kudu iki enggak ya, tapi kan karena ya maaf, mungkin seorang dari sejak sekolah sampai kuliah belum tentu loh dia bisa menemukan siapa sih dia sebenarnya, apa yang ada di dalam dia, potensinya. Atau mungkin misalnya yang sudah akhirnya semakin berusia belum bisa menemukan, akhirnya karena kahanan terus nyanyi. Betul. Harus nyanyi. Akhirnya ketemu ya Bung ya karena pepet tadi itu ya. Iya, the power of kepepet itu kan berarti juga penting. Istilahnya kecerdasan sosial. Iya. Kecerdasan sosial. Itu karakter Mas ya. Saya kira ini kita perlu membangun karakter. Jadi Mas Anang bisa cek, terus Banci bisa cek, Mas Bram cek bahwa seniman-seniman besar itu jejaknya itu kan rata-rata nggak linear. Termasuk para intelektual. Wah itu pergulatan itu jadi pengetahuan Mas. Nah poin saya adalah sekarang ini mahasiswa semuanya tersedia Mas. Fasilitas sedia, era disruption, orang-orang mengalami percepatan akses informasi. Gak ada alasan orang itu nggak pinter. Cuma masalahnya sekarang adalah kita memperlakukan anak-anak seperti apa. Nah, seorang guru itu tentu harus mampu mengajak mereka berpikir, jangan terlalu disibukkan anak-anak ini untuk mikir yang belum waktunya. Itu yang disebut kurikulum, itu regime of kurikulum gitu. Jadi apa diblusuk ke anak-anak sampai tahu misalnya belum waktunya suruh ngapal gini. Maka itu menurut saya belajar etika. Kuwi sejak cilik, makanya Pak, nek sejak cilik ra diajar etika. Nek berkuasa, lali etika. Lah kuwi lho, eling-elingan kuwi lho. Eling-elingan Mas. Kan sudah mulai gini itu kode. Orang berbahaya. Belum kalau nanti kelanjutannya. Dengan apa? Loro tuding. Jadi maksud saya pendidikan harus mampu menumbuhkan potensi dan kecerdasan. Dia bisa berkarakter. Karena itu saya selalu ingatkan bahwa anak-anak itu biarlah tumbuh dan berkembang. Kita memberi arahkan dan memberi pertimbangan. Jangan strategi orang tua itu jauh lebih gede dibandingkan kapasitas. Anak SD, SMP, SMA. Bahkan terlalu mahasiswa Mas. Saya katakan di mahasiswa kami ini sekarang ada program seperti mental health. Ya, program yang tujuannya adalah mencegah sekaligus kerentanan. Ya. Dulu zaman kita episode-episodean, saya ini tersinggung ya. Bullying, itu suatu bullying segala macam. Iya, saya ini ngeritik identitas agama atau nesu. Etnis cukup ojo, aduh. Biyen kan ya pilih-pilihan santai. Nah, itu kenapa begitu? Saya tidak ingin mengembalikan romantisme masa lalu, tetapi yang kayak gini ini bahaya kalau orang gampang nesu. Ya. Nah karena itu
musik harus diperbanyak sekolah itu. Nah. Cocok. Jadi artinya cara metode belajar itu akan menjadi penentu. Iya. Faktor penentu substansi dapat atau enggak. Makanya kan ada video yang viral yang di Jepang itu ajar TK kalau nggak salah. Masuk itu dengan musik dan musiknya waktu itu metal. Karena untuk Membangun kegembiraan. motivasi Iya, juga. iya. Tapi yang penting musiknya loh ya. Jangan sampai seorang Kagama Cangkokan ini Agama cangkokan. karena di luar itu itu orang taunya Kagama. Oh iya bener. Kelihatan Nah, Laris dari kan nulis juga Kagama. visualnya kan educated. Jangan sampai ini masuk ke Auranya intelektual. Itu. Tapi boleh ya sebenarnya ketika misalnya gini, mahasiswa dari Fakultas Teknik katakanlah, Ya. dia banyak beraktivitas mengeksplor dirinya bukan dari sisi akademisnya keteknikan. Ya, Boleh. saya mau menjelaskan gini, Mas, orang masuk di perguruan tinggi itu kan banyak referensi. Iya. Karena disuruh orang tua. Ya. Terus diarahin guru. Ya. Terus grup teman-teman kok kebetulan. Tapi ketika dia masuk begitu, nah, itu tidak linier. Ya. Dan Nggak pada tahu akhirnya, dia mau ngapain gitu ya, ya. dia ngapain gitu. Oleh karena itu, jangan beri beban mereka Ya. dengan sesuatu yang seolah-olah dunia mereka itu sama dengan dunia kita imajinasinya. Ya, ya, Oleh karena itu pendidikan yang baik itu mengajak mereka yang pengen apa, hanya memberi pertimbangan saja. Ya. Nah, saya kira kalau kita lihat ya, misal cek ya Mas itu, politisi itu ada yang teknik kimia, ada backgroundnya teknik mesin, Ya. dan ada yang Psikolog. psikolog kayak gitu-gitu beragam. Nah, apa cara kita untuk menggali itu sebagai faktor penentu. Maka saya pengen sebetulnya yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu jangan hanya sekedar dialirkan pada industri dong. Itu orang dengan pabrik jangan hanya begitu. Di masyarakat dia bisa belajar. Karena itu ilmu iku tinemu kanthi laku. Iki mulai rodo ketok ana tuwa-tuwane sithik. Jane iki sing enom kok ketemu wae ya iki. Sanggar Mas tradisi. Ternyata dari situ. Ketemu wae nek Jadi iki. bagaimana orang bisa mengetahui dunia imajinasi orang kalau dia tidak mengalami dan pergulatan itu. Nah, oleh karena itu saya kira yang kita butuhkan siapapun bisa jadi guru, Mas. Jadi tidak hanya semata-mata di kelas. Maka itu kalau ada orang yang bisa belajar tentang alam, misalnya ya Mas Anang, masa harus mencari guru yang memang lulusan, ya ini fotografer untuk tentang gini, dia bisa belajar dan dia bisa diundang untuk bisa menjadi inspirasi gitu. Artinya ini soal skill yang dibutuhkan kan sebetulnya saya katakan sejak awal bahwa karakter untuk menghargai orang lain, menghargai karya orang lain, bersikap menghormati perbedaan kayak apa, tidak wasting time, dia bisa produktif untuk tujuan apa, mengenali identitas orang lain itu penting. Saya tidak represif, sehingga menyenangkan. Nah, oleh karena itu maka saya sedih kalau misalnya ada anak-anak tiba-tiba terjebak pada kekerasan. Orang kemudian menyalahkan ini harus ini gara-gara internet. Oke, kalau internet, cara bagaimana membatasi mereka? Harus ada konsensus antara sekolah, keluarga, atau di komunitas di masyarakat. Jogja ini fenomena klitih kan rame, Pak. Rame ya itu yang. Wah itu nggak bisa ini dianggap memang dia pelaku, tetapi dia bisa korban dari represifnya sistem. Ya, betul. Neng sekolah begini elek misalnya, terus kemudian di masyarakat juga dieksklusi, dam-deman tok, gitu-gitu. Di rumah, ini karena di semua rumah juga sama guru juga mungkin disengiti. Nah, kemudian makin dieksklusi terus. Yang menemukan tempat, akhirnya orang mengekspresikan hanya iseng. Nah, orang baca orang itu. Tapi kita yang udah mulai turun nih bagus, mulai itu pendekatan baru. Maksudnya turun itu ke adik-adiknya gitu ya? Nah, klitih soyo kanak-kanak. Jadi poinnya apa? Pendidikan itu punya tanggung jawab ya secara moral. Karena itu saya sedih kalau Jogja ini makin mahal itu nggak perlu lah gitu pendidikan. Jangan mengkapitalisasi berlebihan. Harus ada batas-batas itu. Nah, karena itu tugas negara ini kan sebenarnya harus mensubsidi, tetapi perlombaan kemewahan dalam pendidikan itu harus dicegah betul. Oh, jadi ya sepantasnya lah. Gitu ya. Kalimat terakhir perlombaan kemewahan itu. Iya, itu akan merusak karakter. Apa itu? Ya, karena salah satu yang tersinggung dengan berlomba-lomba kemewahan itu sebenarnya kayak kita ini.
Lah biar melu lomba. Arep daftar ora. Ya daftar Dides. Iya toh, kita mau aduh wis lingkungan ya kita berbeda. Beda. Kayak kelompok sampah masyarakat. Tapi ya mudah-mudahan sih dengan pola-pola yang seperti itu sehingga ada ruang-ruang berekspresi kan. Iya. Karena kalau ya maaf ketika kita terjebak pada kurikulum yang pendek dan ketat loh sekarang. Yes. Ya. Artinya satu kuliahnya sudah harus sekian tahun selesai, tugasnya banyak. Mereka nggak punya waktu untuk bergaul, bersosialisasi. Kalaupun ada, kadang-kadang salah tempatnya tidak punya waktu untuk mengeksplor lingkungan, mengeksplor sehingga dulu pernah yang kita bikin juga ketika orang menilai, oh kayak cakai rasupan, oh cakai liar, cakai kita nggak pernah melihat bahwa oh berarti karena apa? Bukan nggak sopan, karena kulturnya berbeda, karena generasinya berbeda. Kita tidak ada yang ngarahke, apalagi ngaruhke kan gitu kan. Ya. Karena itu kita harus sering berdialog kan. Maos tradisi. Muridnya. Karena itu saya punya masih jangan terlalu percayakan sukses seseorang itu dengan sekolah. Nggih. Kita harus punya banyak alternatif bahwa belajar itu banyak cara gitu. Dan dunia ini sudah memfasilitasi kita, tapi ambillah bahwa membangun keadaban, membangun peradaban, sikap-sikap kemanusiaan itu jauh lebih penting. Iya. Karena orang-orang bodoh bisa jadi. Jane ra ono. Cuman apakah dia ya, apakah dia itu terfasilitasi untuk ditempa sesuai dengan potensinya. Kadang-kadang seolah-olah wah isone mong jurang-jurang jam-jam musik. Coba dijak ngobrol. Oh, ternyata dia tahu tentang kemanusiaan. Tahu tentang hal-hal yang orang membangun persepsi dulu tentang orang karena mong ketok tampakane. Tapi itu kan sebenarnya karena kayak misalnya kita mencontohkan Rancik lah. Enggak mencontohkan kan sebenarnya kan Mas Ari Sujito tadi kan bilang gitu. Wah, wong ketok emang jerang-jereng. Nah, ternyata ketika diajak ketika dijajak ngobrol, ternyata punya loh. Ora dong tenan. Enggak punya loh tadi kan sampai kayak ada rasa sosial, ada rasa kemanusiaan. Karena dia sendiri yang mengalami. Apa itu? Yang mengalami masalah sosial, masalah ekonomi lagi. Lo kan ini prolognya yang penting. Endingnya tetap nibah. Dan itu artinya mengapa praktek diskriminasi dalam pendidikan, pelayanan publik itu terjadi karena sejak awal orang dibiasakan untuk diskriminatif. Dan kita itu saya kira harus memulai untuk mengajak orang tidak sekedar marah atau komplain, tapi mengenali hak-hak diri, hak hak seseorang. Dan mengenali hal kecil itu akan membuat kita ya karakternya begitu. Mas, banyak orang hebat-hebat itu ya karena bukan semata-mata ditentukan oleh sekolah formal kok gitu. Oh iya. Karena itu konsep belajar itu makin terbuka sekarang. Dan oleh karena itu saya kira bangsa Indonesia harus belajar kayak gitu-gitu. Jangan menjadikan pendidikan itu membangun karakter sebagai sebuah proyek. Nah, sekali itu tadi kalau sebagai sebuah proyek perayaan kemewahan dalam pendidikan itu akan menghancurkan pendidikan itu sendiri. Dan sampai sekedar kita memanggil ulang, recalling tentang values-nya Ki Hajar Dewantoro. Itu kesannya jauh gitu ya. Padahal sebenarnya itu bisa dipraktekkan ke sehari-hari kita. Nah, karena itu saya rasa podcast misalnya kayak gitu, itu adalah arena untuk edukasi. Coba bayangin, ini kan dunia informasi kita ini kontestasi ya, Mas. Ono di grup itu misalnya ada 40 orang. Wis sing ngomong gua play mung loro tok. Sing api 38 tapi nggak berani mengingatkan. Sharing sak penake kayak gitu. Nah, ini cerita di grupnya Mas Ari Sujito, teman-teman yang lain nggak berani ngeleki Mas Ari Sujito. Asem Jadi ini namanya kalau dunia akademis partisipasi observasi. Jadi yang begitu-gitu Mas, itu di kampung juga banyak loh. Banyak, justru banyak di kampung. Sehingga mulai alumni gawe grup yo, wah Surabaya bener. Nyobai. Tujuh wae. Soale nek sementing ra melu-melu. Ngono gitu. Lah tapi kalau dia mereproduksi itu, dianggap kebenaran. Satu itu dan mungkin secara tidak sadar yang lain juga akan terpengaruh loh sedikit gitu. Meskipun membiarkan. Nah, oleh karena itu saya rasa ya tantangan kita untuk menerjemahkan pendidikan dengan hal yang kecil itu sangat penting. Dan banyak cara kita bisa mengedukasi orang. Ya ini salah satu contohnya adalah buat kami. Mas Ari Sujito mau diundang di podcast yang dalam tanda petik Rewe Racetho ini mau itu buat saya ini ada something yang harus disampaikan kepada publik bahwa
melalui hal-hal yang nggak penting, itu mungkin ada lebih mudah bisa memasukkan hal penting di dalam itu. Kayak orang misalnya mau ngomong mengedukasi dengan cara komedi misalnya, itu lebih bisa masuk. Termasuk ketika misalnya ini, Ence menyanyi di depan orang-orang memang musik, udah biasa. Tapi tiba-tiba dia menyanyi di satu kalangan akademisi. Mungkin akan terlihat bahwa nggak terlalu penting gitu loh. Pokoknya benar ya. Enggak, maksudnya ada ketika masuk ke dalam ranah yang berbeda. Produser aku mengundurkan diri itu yang ke-5 kali ya. Itu enggak, maksudnya ketika masuk ke dalam ranah yang berbeda itu justru mendapatkan poin yang lebih diperhatikan. Daripada ketika Mas Ari Sujito ngajar di ruang kuliah. Udah biasa. Tapi ketika tiba-tiba bicara di podcast yang isinya kayak gini, bisa jadi itu saya kan juga belajar pada teman-teman semua itu bahwa orang itu sekali lagi siapapun bisa jadi guru, Mas. Bagaimana orang mengenali orang lain lewat musik. Dulu saya ingat almarhum Umar Khayyam mengenali peradaban orang kan bisa dilihat dari makanan dia. Dan corak culture itu seperti itu ya, bangsa ini butuh sentuhan kayak gitu. Orang penguasa yang terlalu angkuh itu membuat dia lupa bahwa dia pada saatnya akan kembali ke rakyat. Nah, karena itu suara rakyat harus didengarkan. Itu bahasa. Aktivisnya keluar. Suara rakyat harus didengarkan. Maksud saya itu supaya kita bisa suara rakyat harus didengarkan. Ya sebenarnya kita mau menyerap ide-ide dari sampaikan Mas Ari Sujito lewat lagu yang cek karena dia sudah jendel. Ide-idenya sudah jendel. Tema. Oke, tapi itu baru baru awal ya. Kita ngobrol sepak terjangnya Mas Ari Sujito yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan seperti yang disampaikan ini membanggakan kita bahwa kita ini ternyata dianggap penting di dalam institusi pendidikan untuk memberikan pembelajaran dengan sudut pandang yang berbeda, betul ya? Betul, ya. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya ini di luar pendidikan, Mas Ari Sujito kan pasti punya pengalaman hidup yang berkaitan dengan asmara, cinta, ditolak, cara nembak, ditinggal lomo, tapi tidak akan dijawab sekarang karena ini kita akan masuk ke episode lagi yang kedua nanti bersama Mas Ari Sujito lagi kita akan ngomong sisi lain sosok Ari Sujito di belakang layar ketika tangannya gini itu juga ada saat dia keluntuh. Oke, sampai ketemu lagi di Poniti Podcast Jani Begini bersama Ari Sujito di episode selanjutnya. Wassalam.